Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami perwakilan dari kelas 10 LPB 1 kelompok 1 akan mewawancarai seputar pemilihan calon ketua OSIS pada 10 DKV 4 kelompok 1. Stay tune kami terus ya. Permisi Kak, saya mau izin bertanya seputar kampanye pemilihan OSIS kemarin boleh? Ya silahkan. Menurut Bapak atau Ibu, apa manfaat kampanye calon ketua OSIS bagi demokrasi di sekolah ini? Jadi tujuan dari kampanye debat untuk pemilihan ketua OSIS itu dapat memberikan kesempatan kepada siswa-siswa untuk mengenal calon ketua OSIS dengan lebih dalam, terus lebih baik, juga dapat memungkinkan siswa-siswa untuk mengevaluasi kemampuan berkomunikasi, pemahaman isu-isu sekolah, terus serta kepemimpinan dari masing-masing calon. Apa yang harus dilakukan siswa supaya proses kampanye ini menambah pengetahuan dan keterampilan siswa? Menurut saya harusnya untuk peserta pemilihan itu harus selalu mengikuti kampanye yang dilakukan oleh calon ketua OSIS dan selalu aktif dalam kegiatan. Apa pesan dan kesan bagi Bapak atau Ibu calon ketua OSIS para peserta pemilih? Untuk peserta pemilih kesannya karena kan saya kemarin sudah menyaksikan saat pembacaan visi misi dari calon ketua OSIS, saya yang lihat itu mereka sangat aktif dan bersemangat untuk melakukan pemilihan ketua OSIS. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum. Permisi, apakah boleh bertanya? Boleh. Dari kelas mana dan nama? Nama Nailul Hidayah dari jurusan Perhotelan 2. Menurut kakak, apakah kampanye secara langsung Senin lalu menarik dan efektif? Apakah alasannya? Menarik tetapi kurang efektif karena tempatnya terlalu luas sehingga suaranya tidak terlalu jelas. Dan salah satu kandidat mencapaikan visi misi dan menjawab pertanyaan audiens secara bertele-tele. Apakah yang paling berkesan dari proses kampanye itu? Menurut kelompok kami, para kandidat bisa langsung menjawab pertanyaan yang diajukan pemilih tanpa persiapan. Menurut kakak, siapakah memiliki visi misi paling disukai? Visi misi yang paling disukai adalah visi misi dari kandidat 1 karena kandidat 1 menyampaikan visi misinya dengan jelas dan tidak bertele-tele. Apa landasan kakak memilih calon ketua OSIS? Alasan kami memilih kandidat 1 karena visi misi mengandung profil P5 yang diprogramkan sehingga dapat mempermudah program P5. Jika dalam satu kelas ada pemilih yang berselisih karena berbeda pilihan, apa pendapatmu? Bagaimana menyelesaikannya? Saling menghargai sesama pendapat agar tidak terjadi perselisihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 kelas 10 LPB 1 ingin mewawancarai dari kelompok. Saya dari kelompok 4, nama saya Finza Esti Putri Amalia dari jurusan 10 MP1. Menurut kakak, apakah kampanye secara langsung Senin lalu menarik dan efektif? Apakah alasannya? Menarik karena dapat mengetahui visi misi kandidat sehingga kita dapat memiliki gambaran untuk siapa yang akan dipilih. Apakah yang paling berkesan dari proses kampanye itu? Peserta yang banyak sekali menanyakan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada kandidat atau OSIS tersebut. Menurut kakak, siapakah yang memiliki visi misi paling disukai? Apakah visi misi tersebut mengapa itu disukai? Menurut saya Kak Tiara, karena visi-visi dia itu menarik, di mana Kak Tiara menggerakkan siswa untuk memiliki jiwa wirausaha. Apakah landasan kakak memilih calon ketua OSIS? Tentunya amanah, sopan, dan bertanggung jawab. Jika dalam satu kelas ada pemilih yang berselisih karena berbeda pilihan, apa pendapatmu? Bagaimana menyelesaikannya? Ya tidak apa-apa, karena setiap orang kan memiliki hak untuk menyampaikan suara tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan wawancara ke narasumber selanjutnya. Bagi narasumber, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bunga Dwi Putri Anggita dari kelas 10 Perhotelan 1. Menurut kakak, apakah kampanye secara langsung Senin lalu menarik dan efektif? Apakah alasannya?
Menurut saya menarik, namun tidak efektif karena kampanye dilakukan di lapangan yang terbuka dan cuaca yang sangat panas sehingga para siswa lebih sibuk dengan kegiatan sendiri dan tidak memperhatikan kampanye. Pertanyaan kedua, apakah yang paling berkesan dari proses kampanye itu? Kalau menurut saya sendiri, kampanye tersebut kurang berkesan karena tidak menarik. Pertanyaan ketiga, menurut kakak, siapakah yang memiliki visi misi paling disukai? Apakah visi misi tersebut, mengapa itu disukai? Menurut saya, visi misi yang paling disukai yaitu dari kandidat 1 karena visi misi tersebut itu kan menjelaskan tentang sikap positif disiplin itu, dan kandidat 1 itu kan akan menepati janjinya, hanya tidak omong saja. Jadi menurut saya kandidat 1 itu ya visi misinya bagus. Pertanyaan selanjutnya, apa landasan kakak memilih calon ketua OSIS? Landasan saya memilih calon ketua OSIS kandidat nomor 1 ialah karena visi misi dari kandidat nomor 1 menurut saya itu bagus, dan katanya kandidat nomor 1 itu kan akan menepati janjinya, tidak hanya berbicara saja. Jadi saya harap kandidat 1 bisa membuktikan kata-katanya secara langsung. Pertanyaan terakhir, jika dalam satu kelas ada pemilih yang berselisih karena berbeda pilihan, apa pendapatmu? Bagaimana menyelesaikannya? Tidak masalah, karena setiap orang memiliki pendapat yang tak sama untuk menyelesaikannya pada saat nanti waktu pemilihan ketua OSIS. Di sana pendapat kita yang berbeda akan dikumpulkan dan masalah perselisihan akan selesai. Sekian wawancara dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana dari 10 LPB 1 ingin mewawancarai seputar pemilihan calon ketua OSIS pada kelas 10 JKV 2. Yang pertama, menurut kakak apakah kampanye secara langsung selalu menarik dan efektif? Apa alasannya? Menurut saya sangat menarik karena sangat berkesan juga, makanya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelas. Apakah yang paling berkesan dari proses kampanye itu? Pada saat visi dan misi dari para kandidat OSIS. Menurut kakak, siapakah yang memiliki visi misi paling disukai? Saya menyukai visi misi dari Kak Mei karena visi misinya sangat jelas dan cara menyampaikannya juga bagus. Apa landasan kakak memilih calon ketua OSIS? Visi misinya karena setiap kandidat harus mempunyai visi misi yang jelas dan terarah. Jika dalam satu kelas ada pemilih yang berselisih karena berbeda pilihan, apa pendapatmu? Tidak apa-apa karena kita tidak bisa memaksakan suatu pendapat seseorang. Perkenalkan, nama saya Dimana Halimah. Saya ingin mewawancarai teman saya. Saya kita menurut kakak apakah kampanye secara langsung bahaya ini. Ya, saya sangat menantikan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jalan lah. Saya apa pendapatmu? Saya tidak apa-apa. Kita tidak bisa Perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Gita Anjarwati dari kelas 10 LPB 1 kelompok 1. Kak, saya ingin bertanya, boleh? Boleh. Menurut kakak, apakah kampanye secara langsung Senin lalu menarik dan efektif? Apakah alasannya? Ya, karena para kandidat ketua OSIS menyampaikan visi dan misinya dengan meyakinkan kita untuk memilihnya, serta pertanyaan dari teman-teman yang berpikiran kritis dan dapat dijawab oleh ketua OSIS secara spontan. Apakah yang paling berkesan dari proses kampanye itu? Proses yang paling berkesan adalah sesi tanya jawab. Menurut kakak, siapakah yang memiliki visi misi paling disukai?
Apakah visi misi tersebut? Mengapa itu disukai? Sebagian dari kita menyukai visi misi dari Kak Dwi Mei karena penyampaian tegas dan lugas membuat kita yakin, dan sebagian dari kita menyukai visi misi dari Kak Tiara karena visi misi dari Kak Tiara berisikan mewujudkan SMK Negeri 1 Jombang bermental mandiri dan jiwa berkewirausahaan. Apa landasan kakak memilih calon ketua OSIS? Karena memang ada pergantian periode ketua OSIS yang mengharuskan kita harus memilih ketua OSIS. Jika dalam satu kelas ada pemilih yang berselisih karena berbeda pilihan, apa pendapatmu bagaimana menyelesaikannya? Menurut kita akan melerai mereka terlebih dahulu dan memberikan penjelasan kepada mereka bahwa semua orang bebas memilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Tuzuria dari kelas 10 FEB 1 kelompok 1, dan teman saya yang akan saya wawancarai, saya itu Vijati Hanum dari 10 MP1. Oke, pertanyaan pertama. Menurut kakak, apakah kampanye secara langsung Senin lalu menarik dan efektif? Dan apakah alasannya? Menarik, tetapi kurang efektif karena tempatnya terlalu luas sehingga suaranya tidak begitu jelas. Dan salah satu kandidat menyampaikan visi misi dan menjawab pertanyaan audiens secara bertele-tele. Pertanyaan yang kedua, apakah yang paling berkesan dari proses kampanye itu? Menurut kami, para kandidat bisa langsung menjawab pertanyaan yang diajukan pemilih tanpa tersentuh. Yang ketiga, menurut kakak, siapakah yang memiliki visi misi paling disukai? Apakah visi misi tersebut? Mengapa itu disukai? Menurut saya, visi misi yang paling disukai adalah visi misi dari kandidat 1. Karena kandidat 1 menyampaikan visi misinya dengan jelas dan tidak berlebihan. Yang keempat, apa landasan kakak memilih calon ketua OSIS? Alasan saya memilih kandidat 1 karena visi misi mengandung profil P5 yang diprogramkan sehingga dapat mempermudah program pilihan. Yang kelima, jika dalam satu kelas ada pemilih yang berselisih karena berbeda pilihan, apa pendapatmu? Bagaimana menyelesaikannya? Kita harus saling menghargai sesama pendapat agar tidak terjadi perselisihan. Oke, terima kasih. Halo Kak, mau bertanya boleh? Boleh. Menurut kakak, apakah kampanye secara langsung Senin lalu menarik dan efektif? Apa alasannya? Menarik karena kampanye calon ketua OSIS merupakan salah satu kegiatan demokrasi. Apakah yang paling berkesan dari proses kampanye itu? Dari kegiatan kampanye tersebut, hal yang paling berkesan adalah pada saat sesi tanya jawab, kita bisa bertanya pada kandidat tersebut. Menurut kakak, siapakah yang memiliki visi dan misi paling disukai? Menurut saya, visi misi paling saya sukai adalah dari Kak Dwi Mei 11 AKL 1. Alasan untuk visinya adalah terwujudnya OSIS sebagai wadah untuk mengembangkan potensi siswa. Dan misinya menciptakan lingkungan belajar yang membentuk profil pelajar Pancasila. Alasan saya menyukai visi misi tersebut karena sudah baik dan sesuai dengan perkembangan sekolah. Apa landasan kakak memilih calon ketua OSIS? Kita harus memilih pemimpin yang bertanggung jawab, dapat dipercaya dan amanah. Jika dalam satu kelas ada pemilihan yang berselisih karena berbeda pilihan, apa pendapatmu? Bagaimana menyelesaikannya? Menurut saya, berbeda pilihan adalah hak tiap warga negara. Warga Indonesia diberi kebebasan untuk berpendapat. Cara penyelesaiannya permasalahan tersebut kita bisa memberikan penjelasan bahwa tiap orang diberi kebebasan untuk berpendapat. Terima kasih.